Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, Prof. Dokter, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Naim Fasya dari kelompok G dengan NIU 479948 yang akan memoderatori sesi diskusi antara kelompok B dan kelompok G pada pagi hari ini. Pada diskusi kali ini, kelompok B akan menjadi pembahas atau penanya, sedangkan kelompok G akan menjadi penjawab. Sistem diskusinya, saya akan menghitung 1-3. Untuk kelompok B yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand dan akan ditampung 4 pertanyaan terlebih dahulu setiap terminnya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan hitung 1-3 bagi kelompok B, silahkan raise hand. 1, 2, 3. Baik, di sini sudah ada beberapa dari kelompok B yang sudah menggunakan fitur raise hand. Untuk urutan yang pertama, ada saudara Adinda Safira, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Safira Putri Rahmasari dengan NIU 473676. Izin bertanya, dipresentasikan disebutkan bahwa perokok aktif itu memiliki rata-rata jumlah sel yang bermikronukleasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan si perokok pasifnya. Nah, itu kira-kira faktor apa aja nih yang dapat memengaruhi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda Safira untuk pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Ananda Alfi, silahkan. Mohon maaf, mic-nya masih mati. Oh ya, maaf. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfi Satyo Abi, NIU 429983. Saya izin bertanya, apakah ada kemungkinan orang yang tidak merokok itu terkena kanker oral? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Alfi Satyo atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, boleh dari Saudara Safira Alhaq, silahkan. Saya Safira Al-Hakim dengan NIU 473708 ingin bertanya, apakah epitel mukosa oral pada perokok pasif itu akan mengalami pigmentasi melanin seperti yang dialami oleh perokok aktif? Baik, terima kasih Saudara. Baik, terima kasih Saudari Safira Alhaq atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir di termin pertama, boleh dari Saudari Salsa. Silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Salsa Ainur, NIU 473785, bertanya, misal diperlukan adanya pemeriksaan mukosa oral dengan pewarnaan papan pulau, tapi salah satu reagen yang dibutuhkan tidak tersedia, apakah pemeriksaan tersebut dapat tetap dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Salsa atas pertanyaannya. Mungkin kami kelompok G membutuhkan waktu sebentar untuk berdiskusi. Mohon tunggu sebentar ya, teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Hanifah, NIU 479921, izin menjawab pertanyaan dari Adinda Safira yang nomor 1. Tadi disebutkan bahwa perokok aktif memiliki rata-rata jumlah sel bermikronukleasi lebih tinggi dibandingkan dengan perokok pasif. Nah, faktor yang mempengaruhi hal tersebut itu adanya perbedaan dalam jumlah paparan bahan genotoksik yang diterima oleh perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, jumlah paparan bahan genotoksik yang diterima oleh perokok aktif itu lebih banyak dibandingkan perokok pasif. Hal tersebut terjadi karena perokok aktif tidak hanya menerima sumber bahan genotoksik dari rokok saja, tapi juga berasal dari asap rokok yang dihasilkan dari kegiatan merokok. Nah, selain itu tuh,
Perbedaan daerah yang terpapar juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi sel bermikronukleasi. Perokok aktif menerima efek paparan genotoksik secara langsung pada mukosa rongga mulut atau tidak langsung secara sistemik pada saat menghirup asap rokok yang dihasilkan pada proses merokok. Sedangkan perokok pasif hanya menerima efek paparan genotoksik secara sistemik pada saat menghirup asap rokok saja. Terima kasih. Apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih Nadia. Baik, terima kasih Adinda Safira dan Nadia. Boleh ke pertanyaan selanjutnya dijawab oleh kelompok G. Izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Krisabel Amanda dengan NIU 480299 menjawab nomor 2, yaitu selain merokok, kemungkinan kanker oral disebabkan oleh kebiasaan yang buruk. Salah satunya adalah mengonsumsi alkohol. Alkohol mengandung etanol, gula, air, dan zat karsinogen, yaitu N-nitrodietilamin dan polisiklik aromatik hidrokarbon. Kandungan dari etanol tidak memberikan efek langsung sebagai karsinogen, melainkan oksidasinya menjadi asetaldehid yang merupakan karsinogen oleh enzim alkohol dehidrogenase. Konsumsi alkohol memiliki hubungan terhadap kemungkinan kanker oral yang didukung dari penelitian di mana orang yang mengonsumsi alkohol dengan dosis yang rendah memiliki resiko kanker oral yang lebih kecil dibandingkan dengan orang yang mengonsumsi alkohol yang lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih Kristabel Amanda. Apakah Saudara Alfi sudah memenuhi jawabannya? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kelompok G. Boleh menjawab? Baik, izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekarang Kamila dengan NI 480458. Jadi jawabannya adalah iya, pigmentasi pada mukosa mulut itu secara langsung dihubungkan dengan jumlah rokok yang dihisap per hari, lamanya merokok, dan kebiasaan merokok tembakau atau biasa disebut dengan istilah smokers melanosis. Nah, smokers melanosis ini mempengaruhi permukaan mukosa, terutama pada gingiva anterior labial mandibula, khususnya pada labial gigi anterior perokok. Akibat adanya hubungan antara lama merokok dengan distribusi pigmentasi melanin intraoral yang disebabkan oleh efek panas dari asap tembakau pada jaringan mulut sehingga merangsang melanosit untuk menghasilkan melanosom dan mengakibatkan adanya peningkatan melanin pada mukosa mulut perokok. Namun ternyata menurut jurnal yang saya baca yaitu Setiadi dan kawan-kawan tahun 2011, perokok pasif itu juga akan mengalami pigmentasi labial gingiva regio anterior akibat dari lamanya menghirup asap rokok dan jenis rokok yang asapnya terhirup. Di samping risiko umum yang kita ketahui seperti menderita penyakit kanker paru-paru, gangguan saluran pernafasan bawah, hingga kematian mendadak. Terima kasih. Baik, terima kasih Sekar atas jawabannya. Untuk Saudara Safira Al-Hakim, apa sudah mencukupi? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang keempat, boleh dari kelompok G langsung menjawab. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 4. Perkenalkan, nama saya Gladys Rista Anggraini dengan NIU 480165. Jadi setiap reagen yang digunakan itu pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya hematoksilin berfungsi untuk mewarnai kromatin pada nukleus, kemudian orange G6 berfungsi sebagai counter stain untuk mewarnai protein sitoplasma sehingga menjadi warna kuning ataupun orange. Kemudian EA50 yang terdiri dari eosin diestein untuk mewarnai sitoplasma dari sel superficial squamosa menjadi warna merah muda. Kemudian light green untuk mewarnai squamosa non-keratinisasi menjadi warna biru atau kehijauan. Nah, ketika salah satu pewarna itu tidak digunakan, itu maka hasil pewarnaannya menjadi tidak sempurna, seperti penelitian yang dilakukan oleh Prihatin dan kawan-kawan tahun 2018. Jadi nanti akan ada perbedaan hasil dari pap smear antara menggunakan orange G6 dengan tanpa menggunakan orange G6. Nah, yang berakibat pada kualitas dari hasil pewarnaannya. Pada preparat yang tidak diberi perlakuan penambahan orange G, nanti itu terdapat hasil berupa sel sitoplasma selnya yang berwarna
kelabu hingga pucat, kemudian inti selnya juga kelabu hingga pucat. Hal tersebut nantinya akan mengganggu proses interpretasi dari data. Jadi, ketika diperlukan adanya pemeriksaan dengan suatu metode, tetapi terdapat salah satu atau beberapa reagen yang tidak tersedia, sebaiknya itu mencari metode pewarnaan lain yang memiliki tujuan yang sama dan reagennya itu tersedia. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Gladys dan juga Salsa. Mungkin kita bisa masuk ke termin yang kedua, karena di sini masih ada beberapa yang raise hand. Saya mulai dari Saudari Rizka, silahkan. Oke, terima kasih Naya buat kesempatannya. Saya Rizka dengan NIU 474061. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan proses pewarnaan. Nah, di skenario yang disebutkan itu kan terdapat proses pewarnaan Papaniculae. Nah, untuk proses tersebut apakah ada faktor-faktor besar yang dapat mengganggu proses ataupun hasil fiksasi seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Rizka. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Saudari Alisa boleh langsung bertanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alisa Kurnia dengan NIU 474044. Saya ingin bertanya, berdasarkan yang saya baca, pemeriksaan eksfoliatif sitologi yang menggunakan cytoplasma memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, hasilnya yang kurang akurat karena morfologi sel dalam satu jaringan berbeda-beda, sel yang terambil kurang cukup untuk diagnosis, dan sebagainya. Apakah ada cara lain yang mungkin lebih akurat untuk pemeriksaan eksfoliatif sitologi, dan apakah cytoplasma ini sudah benar-benar lebih akurat dibandingkan cara yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Alisa untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, untuk Saudari Sekarwangi, boleh langsung bertanya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sekarwangi Putri dengan NIU 473771. Izin bertanya terkait salah satu akibat dari yang ditimbulkan dari perokok aktif itu kan adanya pengurangan atau pengecilan dari ukuran sitoplasma. Nah, lalu bagaimana mekanismenya sehingga hal tersebut bisa terjadi ya? Mungkin teman-teman bisa bantu menjawab. Terima kasih. Terima kasih Saudari Sekarwangi atas pertanyaannya. Dan pertanyaan yang terakhir di termin kedua ini dari Saudari Skolastika, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Skolastika Karita dengan NIU 473868. Ingin bertanya, selain terjadinya lesi, kanker oral, nukleus membesar dengan sitoplasma menyempit, dan peningkatan ketebalan sel epitel, hal apa lagi yang dapat terjadi pada sel epitel mukosa oral, khususnya sebagai respon dari bahan kimia rokok? Terima kasih. Terima kasih Skolastika atas pertanyaannya. Mungkin kami membutuhkan waktu sebentar untuk berdiskusi. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Perkenalkan, saya Estarlina Sihaan dengan NIU 429998. Izin menjawab pertanyaan dari Rizka Humaira. Menurut referensi yang saya dapat dari Musyawarafia dan Salamia 2018, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses fiksasi. Itu diantaranya adalah yang pertama, temperatur dari fiksasi tersebut. Peningkatan suhu pada semua reaksi kimia akan meningkatkan kecepatan proses fiksasi, serta akan meningkatkan dilusi dari agen fiksatif ke dalam jaringan. Suhu yang tepat untuk fiksasi adalah pada suhu kamar. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan suhu sampai 45 derajat Celcius selama pengolahan jaringan tersebut. Yang kedua itu ada volume fiksasi. Rasio yang tinggi
antara larutan fiksatif dengan jaringan itu akan memastikan proses fiksasi akan berjalan dengan baik. Nah, rasio optimal dari volume larutan fiksasi dengan jaringan adalah 20:1. Yang terakhir itu adalah durasi dari fiksasi. Fiksasi itu harus dilakukan secepatnya setelah jaringan itu diaksisi. Waktu fiksasi yang optimal tergantung dari jenis agen fiksatif yang digunakan. Fiksasi yang berkepanjangan itu akan menyebabkan hilangnya reaktivitas dari antigen serta akan menyebabkan penyusutan dan pengerasan dari spesimen tersebut. Mungkin begitu jawabannya dari saya. Baik, terima kasih Mbak Esther. Untuk Saudari Rizka, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Alisa, mungkin saya yang akan menjawab. Jadi pertanyaannya, pemeriksaan eksfoliatif sitologi memiliki beberapa kekurangan, seperti kurang akurat hasilnya karena morfologis sel dalam satu jaringan berbeda-beda, sel yang terambil tidak cukup untuk diagnosis, dan sebagainya. Apakah terdapat cara lain yang mungkin lebih akurat? Dalam sumber yang saya dapat, ada lagi salah satu teknik yang dapat digunakan, yaitu sitomorfometri. Dengan metode ini, perubahan morfologi sel dan jaringan itu dapat terlihat, seperti bentuk dan ukuran inti sel, diameter inti dan sitoplasma sel, rasio nukleus dan sitoplasma, densitas optik, diskontinuitas sel, tekstur inti sel, dan masih banyak lagi. Sehingga secara kolektif dapat memperkuat suatu diagnosis dan hasilnya bisa lebih akurat daripada menggunakan cytograph. Untuk Saudari Alisa, apa menjawab? Udah, terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Saudari Sekarwangi, boleh langsung dijawab oleh kelompok G. Sebelumnya izin perkenalkan dulu, saya Izatunisa dengan NIU 480460. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Sekarwangi, di mana tadi sudah disebutkan bahwa perokok aktif itu dapat menimbulkan pengurangan ukuran sitoplasma. Lalu bagaimana mekanisme terjadinya pengurangan ukuran sitoplasma tersebut? Dari jurnal yang sudah saya dapat, yaitu seperti yang kita tahu, di mana di rokok itu terdapat kandungan zat nikotin. Nah, di dalam kandungan zat nikotin itu dapat mempengaruhi aktivitas ganglion saraf simpatis dan saraf parasimpatis, yang nantinya dapat mengakibatkan produksi saliva menurun. Dengan menurunnya produksi saliva tersebut, maka akan terjadilah dehidrasi, di mana dehidrasi ini merupakan adaptasi sel sebagai respon terhadap cairan, terutama kandungan saliva di sekitar sel. Nah, oleh karena itu, apabila produksi saliva itu menurun, maka akan terjadilah dehidrasi, sehingga dapat menyebabkan penurunan atau penyempitan ukuran sitoplasma. Begitu jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab, Sekarwangi? Kurang lebih sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Izatunisa dan juga Saudari Sekarwangi. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Klastika Clareta. Untuk kelompok G, silahkan. Baik, apakah sudah terdengar? Sudah, Sofi. Sebelumnya tadi ada kesalahan teknis karena tiba-tiba audionya nggak bisa dinyalain. Jadi izin menjawab pertanyaan dari Skolastika. Kebiasaan secara terus-menerus itu dapat organik dalam rokok nempel bersamaan dengan kulus gigi. Lebih ketika perokok ini mengabaikan kebersihan mulut. Nah, hal inilah itu yang menjadi pemicu adanya kondisi kronis sebagai respon dari adanya dari rokok. Inflamasi ini akan mendukung perubahan dari
Baik, mohon maaf teman-teman, sepertinya audio Sofi bermasalah. Mungkin ada dari kelompok G yang bisa menggantikan Sofi. Saya izin bantu gantiin Sofi ya. Saya izin jawab. Jadi, kebiasaan merokok secara terus-menerus terkadang istilahnya itu menempel bersama dengan plak dan kakao sini. Sehingga ketika perokok itu, apalagi ketika perokok itu mengabaikan kebersihan mulut. Hal ini menjadi pemicu adanya kondisi inflamasi kronis. Inflamasi ini akan mendukung perubahan sel epitel, lapisan basal, dan berdampak pada peningkatan proliferasi sel progenitor. Sel progenitor ini merupakan basal keratinosit yang berperan dalam pembaruan sel epitel rongga mulut. Peningkatan sel progenitor ini ditandai dengan ditemukannya sitokeratin 19 pada epitel. Sitokeratin ini merupakan jenis dari sel keratin. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih Sofi, Wening, dan juga Eta yang sudah bertanya. Baik, sepertinya karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok B, diskusi ini saya cukupi. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kelompok B yang telah aktif bertanya pada diskusi kali ini, dan terima kasih juga kelompok G yang sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok B. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam diskusi pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.